saya Rum Kamalasari dengan NIM 2010-2030-019. Saya dari Prodi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Taqwa dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peradaban dinasti Sawawiyah, dinasti Fatimiyah, dan dinasti Andalusia Spanyol. Yang pertama, kerajaan Sawawi di Persia. Cikal bakal kerajaan ini sebenarnya berasal dari perkumpulan pengajian tasawuf Tarekat Sawawiyah yang berpusat di kota Ardabil, Azerbaijan. Nama Sawawiyah diambil dari nama pendirinya, Safi al-Din, seorang keturunan Imam Syiah yang keenam, Musa al-Kazim. Kerajaan ini dapat dianggap sebagai peletak pertama dasar terbentuknya negara Iran dewasa ini. Gerakan tarekat ini lama-kelamaan berubah bentuk menjadi gerakan politik. Jamaah atau murid-muridnya berubah menjadi tentara yang teratur dan fanatik dalam kepercayaan serta menentang setiap orang yang bermazhab selain Syiah. Kepemimpinan Sawawi silih berganti dan semakin eksis sebagai gerakan politik yang didukung oleh pasukan tentara yang kuat yang diberi nama Gizilbas atau Baret Merah pada masa kepemimpinan Ismail 1501 sampai 1524 Masehi. Dialah yang pertama kali memproklamirkan dirinya sebagai raja pertama dinasti Sawawi di kota Tabriz. Dalam waktu 10 tahun, ia sudah dapat menguasai seluruh wilayah Persia dan bagian timur bulan Sabit subur. Kerajaan Sawawi mencapai puncak kemajuannya pada masa pemerintahan Abbas ke-1. Pada masa pemerintahannya dapat menguasai beberapa daerah yang dikuasai Turki Utsmani seperti Tabriz, Sirwan, dan Baghdad pada tahun 1602 Masehi. Kemudian tahun 1622 Masehi dapat menguasai Kepulauan Hormuz dan mengubah pelabuhan Qumrun menjadi pelabuhan Bandar Abbas, sehingga jalur perdagangan antara timur dan barat yang biasa diperebutkan oleh Belanda, Inggris, dan Prancis dapat dikuasainya. Kemajuan Sawawi bukan hanya bidang politik saja, tetapi juga dalam bidang ilmu pengetahuan. Pada masanya lahir beberapa ilmuwan antara lain Bahuddin al-Syarjani, generasi ilmu pengetahuan, Sadaruddin al-Sairoji, seorang filosof, dan Muhammad Baqir ibnu Muhammad Damat, seorang filosof, ahli sejarah, teolog, dan seorang yang pernah mengadakan observasi mengenai kehidupan lebah. Bidang fisik dan seni. Para penguasa Sawawi telah berhasil membangun Isfahan, ibu kota kerajaan, menjadi kota yang sangat indah. Dibangun pula masjid-masjid, rumah sakit, sekolah-sekolah, jembatan raksasa di atas Zenderut, dan istana Cihil Sutun. Unsur seni terlihat juga misalnya dalam bentuk kerajinan tangan seperti keramik, karpet, pakaian dan tenun, mode, tembikar, dan lain-lain. Sepeninggal Abbas ke-1, kerajaan Sawawi berturut-turut diperintah oleh 6 raja, yaitu Safi Mirza, Abbas kedua, Sulaiman, Husain, Tahmas kedua, dan Abbas ketiga. Pada masa raja-raja tersebut, kondisi kerajaan Sawawi semakin lama semakin menurun, yang pada akhirnya membawa kepada kehancurannya. Safi Mirza adalah seorang yang pencemburu dan kejam terhadap pembesar-pembesar kerajaan. Abbas kedua adalah raja yang suka mabok minuman keras. Sulaiman selain pecandu narkotika juga menyenangi kehidupan malam beserta harim-harimnya. Sedangkan Husain adalah seorang raja yang sangat diskriminatif, terlalu berpihak kepada kaum Syiah dan kejam terhadap penganut Sunni. Itulah antara lain yang menjadi faktor keruntuhan kerajaan Sawawi. Faktor lain adalah konflik yang berkepanjangan dengan kerajaan Utsmani, dekadensi moral di kalangan pembesar-pembesar kerajaan, dan juga konflik intern di kalangan mereka dalam rangka memperebutkan kekuasaan. Kekuatan pasukan daratnya semakin kurang handal, terutama dalam mengoperasikan persenjataan buatannya sendiri. Yang selanjutnya, ideologi dinasti Fatimiyah. Nama Fatimiyah dinisbatkan kepada Fatimah al-Zahra, yaitu putri Nabi Muhammad SAW, yang juga merupakan istri Ali bin Abi Thalib Rasulullah. Ubaidullah al-Mahdi mengaku sebagai keturunan Ali,
dan Fatimah melalui gadis Ismail, putra Ja'far al-Shiddiq. Penisbatan ini memperkuat klaim dan legitimasi dinasti ini yang menganggap bahwa merekalah yang sebenarnya paling berhak mengambil kendali dan memerintah seluruh kerajaan Islam. Di samping itu, berdirinya dinasti Fatimiyah jelas-jelas merupakan tandingan bagi dinasti Abbasiyah yang sedang berkuasa. Setelah resmi mengukuhkan diri sebagai dinasti baru, Fatimiyah memulai pekerjaannya dengan mengambil kepercayaan umat Islam bahwa mereka adalah benar-benar keturunan Fatimiyah, putri Rasul dan istri Ali bin Abi Thalib. Mereka mengklaim bahwa mereka memiliki hak dari Tuhan untuk berkuasa. Dinasti Fatimiyah mengklaim sebagai pemimpin Islam yang sebenarnya. Fatimiyah mewakili simbolisme otoritas politik Abbasiyah, Bizantium, filsafat, dan Ismailiyah. Mereka menegaskan bahwa mereka adalah imam-imam yang sebenarnya. Dengan demikian, mereka memutuskan hubungan dengan tradisi Syiah yang tengah berkembang sebelumnya bahwa imam Syiah adalah tersembunyi. Pencitraan diri sebagai kekhalifahan dan institusi imamah yang sah merupakan tanda untuk menegaskan keberkelanjutan otoritas politik dan spiritual yang dimiliki Nabi karena Syiah Ismailiyah sebagai pendiri dinasti Fatimiyah menunjukkan keyakinan bahwa kepala negara yang sah adalah wakil Tuhan di muka bumi. Selanjutnya, masa kejayaan dinasti Fatimiyah. Selama 2 abad lebih menguasai Mesir, keberadaan dinasti Fatimiyah telah memberikan sumbangan peradaban yang besar. Kemajuan terbesar adalah memberikan ruang berkembangnya ilmu pengetahuan di dunia Islam yang melahirkan banyak ilmuwan dengan didirikannya Dar al-Hikmah dan Dar al-Ilmi, dan keberadaan Universitas Al-Azhar sebagai pusat pengajian ilmu pengetahuan yang masih terasa hingga kini. Kemajuan lain yang dicapai oleh dinasti Fatimiyah adalah tertatanya sistem administrasi pemerintahan yang membuahkan kemakmuran. Catatan sejarawan tentang kecermalaan Mesir saat itu dan jejak peninggalannya berupa karya-karya seninya yang bernilai sangat tinggi, membuktikan kebenaran fakta tersebut. Dinasti Fatimiyah juga terkenal dengan toleransi beragamanya. Para penguasa Fatimiyah tidak mencoba melakukan tekanan agar penganut Sunni menyeberang ke Syiah Ismailiyah. Mereka juga sangat menghargai kemerdekaan agama Kristen maupun Yahudi. Satu-satunya pengecualian adalah pada masa Khalifah Al-Hakim. Selanjutnya, kemunduran dinasti Fatimiyah. Kemunduran dinasti Fatimiyah bukan hanya disebabkan oleh faktor eksternal berupa serangan dari pasukan luar, melainkan juga karena masalah internal yang tidak dapat diselesaikan seperti berkurangnya kesetiaan publik kepada penguasa yang dianggap berperilaku aneh, banyaknya campur tangan para wazir akibat penguasa yang belum cukup umur, dan timbulnya perselisihan dalam sukses pemerintahan. Terlepas klaim sebagai keturunan Nabi yang masih diperdebatkan, dan salah seorang khalifah tidak mencerminkan kepemimpinan yang ideal, namun yang jelas sumbangan dinasti ini merupakan sumbangan berharga. Selanjutnya, peradaban Islam di Spanyol atau Andalusia. Islam pertama kali masuk ke Spanyol pada tahun 711 Masehi melalui jalur Afrika Utara. Wilayah Andalusia yang sekarang disebut dengan Spanyol di ujung selatan benua Eropa masuk ke dalam kekuasaan dinasti Bani Umayyah semenjak Tariq bin Ziyad, bawahan Musa bin Nusayr, gubernur Kairouan, mengalahkan pasukan Spanyol pimpinan Roderick, raja bangsa Gaudia. Spanyol diduduki umat Islam pada zaman Khalifah Al-Walid, salah seorang khalifah dari Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Perkembangan Islam di Spanyol berlangsung lebih dari 7,5 abad. Perkembangan itu dibagi menjadi 6 periode, yaitu periode pertama pada tahun 711 sampai 755 Masehi, periode kedua pada tahun 755 sampai 912 Masehi, periode ketiga pada tahun 1912 sampai 1013 Masehi, periode keempat 1013 sampai 1086 Masehi. Periode kelima pada tahun 1086 sampai 1248 Masehi.
dan periode ke-6 pada tahun 1248 sampai 1492 Masehi. Selanjutnya, kemajuan peradaban Andalusia. Yang pertama, kemajuan peradaban itu dipengaruhi oleh kemajuan intelektual yang di dalamnya terdapat ilmu filsafat, sains, fikih, musik, dan kesenian. Begitu juga dengan bahasa dan sastra dan kemegahan pembangunan fisik. Faktor-faktor pendukung kemajuan Spanyol Islam diantaranya kemajuannya sangat ditentukan oleh adanya penguasa-penguasa yang kuat dan berwibawa yang mampu mempersatukan kekuatan-kekuatan umat Islam seperti Abdul al-Rahman al-Dahil, Abdul al-Rahman al-Wasi, dan Abdul al-Rahman al-Nasir. Keberhasilan politik pemimpin-pemimpin tersebut ditunjang oleh kebijaksanaan penguasa-penguasa lainnya yang mempelopori kegiatan-kegiatan ilmiah dan adanya toleransi yang ditegakkan oleh penguasa terhadap penganut agama Kristen dan Yahudi. Kemunduran dan kehancuran peradaban Islam pada Andalusia. Spanyol merupakan tempat yang paling utama bagi Eropa menyerap peradaban Islam, baik dalam bentuk hubungan politik, sosial, maupun perekonomian dan peradaban antar negara. Orang-orang Eropa menyaksikan kenyataan bahwa Spanyol berada di bawah kekuasaan Islam, jauh meninggalkan negara-negara tetangga Eropa, terutama dalam bidang pemikiran dan sains di samping bangunan fisik. Berawal dari gerakan Averroisme, inilah di Eropa kemudian lahir reformasi pada abad ke-16 Masehi dan rasionalisme pada abad ke-17 Masehi. Pengaruh ilmu pengetahuan Islam atas Eropa yang sudah berlangsung sejak abad ke-12 Masehi itu menimbulkan gerakan kebangkitan kembali pusaka Yunani di Eropa pada abad ke-14 Masehi. Walaupun Islam akhirnya terusir dari negara Spanyol dengan cara yang sangat kejam, tetapi ia telah membidani gerakan-gerakan penting di Eropa. Gerakan-gerakan itu adalah kebangkitan kembali kebudayaan Yunani klasik pada abad ke-14 Masehi yang bermula di Italia, gerakan reformasi pada abad ke-16 Masehi, rasionalisme pada abad ke-17 Masehi. Kemunduran dan kehancuran Islam di Spanyol antara lain konflik Islam dengan Kristen, tidak adanya ideologi pemersatu, kesulitan ekonomi, tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan keterpencilan. Baiklah, itulah materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih ya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.